Selanjutnya, Putaran kedua, yang akan tampil adalah Topeng. Topeng. Halo, saya Topeng dengan mobil baru. Orang kece, mobil keren. Nggak ada kurangnya sama sekali nih Topeng, gila. Udah 4 besar. Masing-masing peserta udah punya fanbase sekarang, gila. Ada Kemalicious, ada Gerupis, ada Gilang Lovers, dan ada yang paling keren loh, Topeng Holics. Mereka belum sadar mungkin, tapi nggak apa-apa, keren juga kok. Dan katanya di season ini Kompas TV mau ngupload foto-foto Ale. Topeng nggak pernah alay, bos. Nggak percaya ada foto Ale. Mobil baru. Orang kaya. Kalau orang bawa kunci bisa dilihat dari gayanya. Kalau orang miskin dan sok kaya, itu ciri-cirinya bawa kunci. Padahal dia tuh naik sepeda motor. Nah, ya kan? Dan ciri-ciri lagi, kalau pas dia naik sepeda motor, kursinya dimasukin dalam. Kalau bisa dimasukin celana dalam. Tapi kalau dia udah bawa mobil, kuncinya dibawa, cara masukinnya gini. Ada kunci kan? Jalan. Nggak apa mobil baru, kita rasakan mobil barunya ya. Nih mobil baru saya. Kelihatannya kursi aja kan? Nggak apa-apa, belinya kredit jadi kursi duluan yang pasang. Masuk. Nyaman banget. Mobil santai, tes dulu. Asik. Asik. Siapa yang ngegas, hei? Nggak apa-apa, main radio dulu. Biasa, mobil baru, radio dulu. Kok semua sih? Moncong, morning rencong. Penyiar ngondek. Nggak boleh. Nyari lagu lagi. Angkat tanganmu untuk Indonesia, angkat tanganmu untuk Indonesia. Masih ada radio muter lagu nggak asik kayak gini ya? Apa nggak hancur radio? Selamat malam, saya Topeng dengan dagu paling panjang. Gila! Ini komik paling keren nih. Tepuk tangan dong. Nggak usah ngomongin radio. Kalau di mobil kita bisa nyeloteh apa kesukaan kita. Nggak ada yang tahu. Di dalam mobil ya kan? Nggak ada yang tahu. Nih saya ceritain. Kalau teman-teman nyupir lihat supir itu bisa dilihat dari gayanya kalian nyetir. Kalau udah jatuhnya gini. Boris sama teman-temannya ya kan? Kalau gini dia baru belajar. Nah kalau gini itu berarti Raditya Dika baru belajar. Kita bisa nyela orang, kita bisa ngomongin orang dalam mobil nggak bakal tahu. Kalau udah di luar kita harus puji-puji mereka. Raditya Dika, kecil bukunya nggak terkenal. Wih Mas Radit ganteng banget, terkenal banget bukunya. Asik. Masuk lagi ya. Panji, nge-rap apa-apa nggak laku. Panji, nge-rap apa-apa nggak laku. Berarti itu jujur. Dan orang kaya, soundnya sound mahal. Soundnya ratusan juta. Buat apa coba? Kalau ditanya, ngapain beli sound mahal-mahal? Enggak apa-apa. Kalau sound mahal-mahal itu enggak ngerusakin kuping. Iya bener, sound mahal enggak ngerusakin kuping. Yang rusak mata. Mata pencaharian. Nyaman. Ini siapa yang ngasih kayak gini? Aman ada aja mobil kayak gini. Tapi enggak apa-apa. Dan tahu nggak teman-teman, saya kasih info.
Di Indonesia banyak sinetron menggunakan mobil sebagai ajang kekerasan. Marah, wah, 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 tutup mobil. Itu kalau di Swiss, menutup pintu mobil terlalu keras, itu adalah tindakan ilegal. Di Swiss, bayangin kalau itu berlaku di Indonesia. Betapa susahnya orang kita. Pertama, harus mengontrol emosi ketika kita sedang marah, betul nggak? Kita malah sama pacar. Ah, pacar kamu selingkuh sama kami, nggak asik, stop. Ah, kamu nggak asik, mana? Lucu kayak gitu. Yang lebih susah lagi siapa? Produsen film di Indonesia. Ada film di Indonesia kalau marah nggak ngedor pintu mobil? Pasti ngedor semua. Wah, dos. Ada polisi. Tapi yang lebih susah siapa? Polisinya. Bayangin, polisi harus mengawasi pintu yang ada di Indonesia. Siang. Dor, siapa itu? Dor, siapa itu? Dor, ayo aku bukan, ayo. Dor, ayo aku bukan, ayo. Aduh pusing, aduh. Dan lebih gak keren lagi kalau kita masuk penjara. Masuk penjara udah karena pintu dikunci. Ngapain kamu masuk penjara? Aku masuk penjara karena korupsi 3 miliar. Satunya, aku masuk penjara karena membunuh 30 orang. Kamu ngapain masuk penjara? Karena menutup pintu terlalu keras. Nggak asik banget. Saya udah dipanggil majikan saya duluan ya. Dadah. Assalamualaikum. Sudah. Topeng, setengah di depan sampai tengah ke belakang, gue nggak berasa itu stand up sih kalau secara format ya. Itu lebih kayak one man show ya. Lo hanya mengeksposisikan keadaan di sekeliling lo apa, terus lo mainin keadaan tersebut gitu. Nggak ada perspektif pribadi, nggak ada narasi yang lo punya gitu. Tapi oke lah, tapi itu salah satu resiko yang lo ambil gitu hari ini. Seperti tadi G mencoba resiko yang baru dengan bermain sesuatu yang di luar zona nyamannya dia gitu. Untuk itu sih gue memberikan apresiasi. Lalu tapi ada satu hal yang susah gitu ya, karena kalau menurut gue mungkin lo butuh waktu yang agak lebih lama sedikit supaya act yang di tengah, dari depan ke tengah itu bisa lebih apa ya, bisa lebih kaya lagi, lebih bergizi lagi, nggak cuman hanya eksposisi saja gitu. Kalau saja waktunya lebih lama, gue yakin sih lo mampu bisa nemu selaknya di mana gitu. Ke belakang juga udah oke sih, kalau gue sih menikmati mulai ke belakang, mulai berasa observasi lo, dan lo terlihat nyaman sekali duduk di kursi itu, stand up dengan duduk ya kayak Bill Cosby gitu, duduk sambil nyeritain stand upnya. Mungkin lebih asik kalau digunakan untuk lo stand up bangku itu, ketimbang digunakan buat yang di awal-awal sebagai eksposisi sebuah mobil gitu. Overall sih oke. Makasih Mbak Radit. Nggak tahu kenapa ya, aku sulit ya menjelaskannya, nggak seperti apa Mas Indro ataupun Dika, karena nggak ngerti juga cara menyampaikannya gimana. Tapi sebagai penonton, aku nggak terlalu tertawa kayak pertama tadi, nggak tahu kenapa gitu. Tapi saya suka cara kamu menggunakan properti dan segala macamnya, itu kamu merasa nyaman dan it does help gitu dengan stand up kamu gitu, stand up comedy kamu. Apa ya, kurang lebih gitu aja deh. Kalau yang ini saya agak kesulitan menilai, nggak tahu kenapa. Terima kasih. Iya, Topeng. Iya, Mas Indro. Iya, sebagai penampil saya melihat ada kemudian mempunyai variasi yang banyak sekali terhadap Topeng sendiri ya. Jadi artinya mencoba banyak, seperti juga G. Saya pikir semuanya juga seperti itu, mencoba banyak sekali warna katakanlah ya. Tetapi memang persis seperti apa yang dipikir oleh Radit, bahwa ketika kemudian kamu mempergunakan materi dalam artian properti kayak gitu, itu kemudian memang harus lebih cermat lagi dalam menyusun, dan terutama juga harus melihat waktu gitu ya. Saya pikir saya sama sependapat dengan Radit, mungkin untuk waktu yang agak lebih lama menjadi tidak terburu-buru. Tadi saya merasakan sekali bahwa banyak sekali kemungkinan yang tertinggal bahan-bahannya. Kenapa? Karena berpikir waktu. Seperti itu. Jadi itu yang mungkin mesti juga pandai menyiasati. Tapi overall kompor gas. Terima kasih Mas Indro. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Topeng. Silakan langsung Topeng.